alatnya dari induction lock, ada lateral lock, sama ada namanya micro resistivity gitu. Jadi dari 3 ini kita kan kalian udah belajar ya track 1 apa, track 2 apa, track 3 apa. Nah, kalau resistivity ini dia adanya di track 2. Soalnya udah ada belum ya? Ya, adanya di track 2. Kalau track 1 sama track 1 itu kan adanya gamma ray dan ini spontaneous potential lock ya atau SP lock. Gunanya untuk menentukan zona prospek ya, baru zona prospeknya aja gitu. Nah, untuk membuktikan itu zona prospek atau tidaknya, nah kita lanjut ada namanya di track 2 itu kita bisa ngeliat dari resistivity-nya ya kan. Kalau resistivity minyak seperti apa, kalau resistivity air itu seperti apa gitu kan. Untuk membuktikan, oh ya ini dari yang track 1 nih udah bener nih kita punya zona prospek. Tapi apakah itu isinya minyak atau air kan kita belum tahu ya gitu kan. Nah ini di zona kedua, di track kedua kita bisa tahu jenisnya, misalnya ada fluidanya atau enggak gitu kan. Nah, dilihat dari resistivity-nya. Nah, kalau resistivity-nya kemarin udah belajar juga ya. Kalau air apa lebih kecil apa lebih rendah ya? Halo, Air lebih rendah, Bu. lebih rendah ya. Oke. Karena kan dia berbanding terbalik sama conductivity ya. Kalau air kan lebih mengantarkan arus listrik gitu kan. Nah, kalau minyak itu dia nggak mengantarkan arus listrik. Oh, nah, makanya kita bisa tahu, oh kalau, oh ternyata dari zona prospek kita ngelihat dari resistivity-nya, oh ini benar nih, isinya mungkin hidrokarbon gitu kan, karena resistivity-nya besar. Nah, kita bisa lanjut, dari situ kita bisa lanjut ke track ketiga nantinya untuk yang porosity ya, dari density atau ada namanya neutron lock atau sonic lock nanti itu. Nah, ini yang di track kedua dulu. Kemarin pasti kita sudah belajar ngajarin tentang yang induction lock. Kalau ini tentang lateral lock ya. Nah, sistemnya sih sama, lateral lock sama induction lock. Dia lebih pakai arus listrik juga, itu. Nah, kalau di lateral lock, ini arus listriknya dengan kuat arus tertentu dipancarkan dari transmitter. Ada transmitter sama receivernya juga di sini. Terus arus listrik elektrodanya itu ada A1 sama A2, itu diatur jaraknya. Sehingga potensial listriknya di M1 sama dengan M1 aksen, dan M2 sama dengan M2 aksen. Sehingga kalau kita ngalirin arus listrik itu bisa difokuskan atau kita paksa nih untuk mengalir ke dalam lapisan batuan ya kan. Pada elektroda M1 dan M2 akan timbul potensial listrik tertentu yang sebanding dengan resistivity batuannya. Nah, kalau konvensional electric lock itu arus listriknya nggak fokus. Kalau ini kita bisa maksain si arus listriknya itu kita mau fokus ke zona yang kita teliti aja, gitu. Atau di zona yang setiap zona kita eh, apa tuh tembakan arus listrik kayak gini nih, ini gambarnya untuk lateral lock. Di sini ada servo sistemnya, ada current generatornya, terus di sini ada generator juga. Nah, nanti arus listriknya kita bisa ini di sini ada di M1 aksen sama M2, M1 sama M2. Jadi jaraknya misalnya kita mau di O1 sampai O2, kita bisa maksa di situ ya, maksudnya kita bisa fokus di daerah itu aja gitu. Nah, ini juga nanti di sebelahnya untuk lateral lock ketiga juga sama. Misalnya kita mau jaraknya cuma di A0 doang nih di sini. Nah, nanti itu kita bisa paksa di situ. Kita bisa alirin arus listriknya di sekitar situ aja. Nah, ini seperti kayak medan magnet ya. Kalau kalian sudah belajar fisika kan, dia seperti medan magnet, ada persebarannya. Jadi nanti arus listrik itu bentuknya kayak gini, gitu kan. Saat ditembak, gitu nanti ngalir balik lagi ke kita, balik lagi ke sini. Nah, ini juga sama untuk lapisan yang diukur, nah yang tadi yang kita mau ambil ya, misalnya lapisan tertentu gitu, kita mau cek dia benar apa enggak ada hidrokarbon atau enggak gitu kan. Kita alirin arus listrik gitu.
Ini semuanya ke segala arah karena kita kan menembaknya juga segala arah ya. Ini lapisannya diukur, gitu kan. Nah ini jalur arus listrik itu merupakan rangkaian seri ya. Udah ke bawah aja kali ya nih. Nah di sini jalur arus listrik merupakan rangkaian seri sehingga potensial yang diukur sama alat sama dengan penyumbang dari potensial listrik lumpur ya. Terus potensial listrik invaded zone sama potensial listrik uninvaded zone. Jadi total semuanya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada rumusnya, I-nya itu arus listrik ya, ditotalin ini RLLD gitu kan. Rangkaiannya ini seri karena seri jadi arus listrik di RM itu mat, terus ada di batuan di RT sama di invaded zone. Jadi uninvaded zone itu kan batuan RT ya, kalau invaded zone RI kita sebutnya. Resistivity daerah yang terkena invasi lumpur itu kita sebutnya RI. Terus juga ada di sini ada lumpur rematnya karena itu kan pasti ada di dalam lubang bor ya. Kita pasti ada yang lubang bor, sekitar lubang bor pasti ada pengaruh mat. Jadi kita pakai induction. Ini apa arus listrik yang ada di dalam lubang bor. Nah, ini invaded zone RI. Kalau yang uninvaded yang ini yang RT gitu. Jadi semuanya kita ukur dulu semuanya jadi dapatnya totalnya berapa. Nah, ini juga sama. Misalnya ini kapan laterolog digunakan? Misalnya biasanya kita laterolog digunakan itu kalau lumpurnya kita gunakan itu adalah lumpur air asin atau kita bikin kayak brine mat gitu kan. Yang RMF-nya dibagi RW-nya kurang dari 3. Terus hole size-nya itu biasanya nggak lebih dari 16 inch. Jadi nanti di sini tuh ini bawah apa ya? Tar dulu. Kelihatan lagi kalau ini dipindah-pindah nggak bisa nih. Cil. Nah, ini kalau misalnya RMF dibagi RW-nya kurang dari 3, kita bisa ya pakai laterolog. Kalau lebih dari 3, misalnya kita mau tahu di sini nggak bisa nih laterolog, nggak prefer kalau lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 itu lebih prefer pakai induction lock gitu. Makanya di sini pas lebih dari 3, dia nggak bisa digunakan. Kalau lebih dari 3 kita pakai induction lock. Jadi kita bisa tahu nih berapa misalnya LMF-nya dibagi RW-nya 10 misalnya. Terus porosity-nya misal 15. Berarti nanti RW-nya ada di atas 1 M, 1 row ya. 1 ohm. Ini 1 ohm 10 terus bagi dari ke 15 dapatnya sekitar 1,5-an. Tapi kalau misalnya kita pakai ini anaknya. Misalnya lumpur kita RMF per RW-nya 5 nih. Kita tarik terus RW-nya 0,01 misalnya. Berapa sih porsitas kita tinggal tarik 0,01 sini dapat ternyata porsitas kita itu adanya 5%. Sorry ini enggak lurus nih. Terus kalau misalnya kita mau 10 nih, kita punya RMF per RW-nya 10. Tapi RW kita 1 ohm. Ya udah tarik aja 10 naik ke atas. Sorry ini nggak lurus nih. Dapat sekitar berapa 14% positinya begitu. Terus dulu ya. Terus dulu ya. Hapus dulu nggak bisa permennya langsung hapus. Oke. Nah ini ada jenis-jenis laterolog. Itu misalnya kita mau mengukur resistivity batuan di zona yang uninvaded, yang nggak terkena terinvasi, itu ada namanya LL7 atau laterolog 7, terus ada laterolog 3 sama deep laterolog. Karena ini deep, jadi karena batuan itu kalau uninvaded kan jauh ya dari lubang bor, jadi kita pakai yang deep laterolog. Tapi kalau kita mengukur di daerah yang invaded gitu, kita bisa pakai yang shallow-nya. Shallow itu LLS itu shallow laterolog.
Nah, kalau kita mau ngelihat di daerah sekitar lubang bor gitu kan, RXO gitu, kita bisa pakai LL8 atau lateral lock 8. Terus ada juga MSFL, microspherical focus lock, sama MLL, micro lateral lock. Nah, ini jenis alatnya, terus daya dia untuk daya ukurnya berapa sih, akuratannya gitu kan, dia bisa sampai kedalaman berapa, ke jauh, maksudnya jangkauan dia tuh berapa jauh gitu untuk mengalirkan arus listrik. Nah, kalau yang LL7 itu 32 inch, jangkauan pengamatannya adalah 10 feet. Ini lebar beamnya ya, lebar pancaran arusnya 32 inch. Terus untuk lateral lock 3 itu 12 inch, jangkauan pengamatannya bisa sampai 15 feet gitu. Nah, terus ada LLD yang tadi yang deepnya ya, itu bisa 24 inch, bisa lebih dari 15 feet. Makanya untuk yang lateral lock 7 sampai lateral lock 3 kita biasa gunakan untuk zona-zona yang tidak terinvasi sama mat atau lumpur. Nah, terus ada untuk yang shallow-nya tadi 24 inch juga ukuran beamnya, tapi di sini udah mulai dia cuma 5 feet gitu kan. Nah, ada lagi yang paling kecil ini 8 itu 14 inch, itu kurang dari 3 feet. Biasanya ini buat yang di sekitaran daerah lubang bor atau di daerah yang terinvasi. Nah, kalau MSFL dia lebih kecil lagi gitu kan untuk daerah sekitar lubang bor. Nah, ini kelebihannya lateral lock gitu kan. Bila dibandingkan dengan konvensional atau konvensional electric lock sama induction lock, maka lateral lock itu bisa lebih unggul ya untuk beberapa kondisi. Karena dia satu, resistivity lumpurnya RM-nya jauh lebih rendah dari resistivity batuan yang diukur RT. Misalnya apabila lumpurnya adalah lumpur tadi ya, dia kan misalnya pakai lumpur air asin ya, seawater. Itu apabila lumpur dasarnya air asin atau saltwater basement, resistivity batuannya itu lebih besar daripada 100 ohm meter. Terus resistivity batuan yang diukur RT jauh lebih tinggi daripada resistivity batuan yang saling menyebelah-menyebelah. Biasanya kan batuan nggak selalu sama ya kondisinya, resistivity-nya. Misalnya satu zona, atasnya lagi ada zona lagi, batuan lagi kan kayak kue lapis ya. Nah, kue lapis itu misalnya di lapisan ini sekian gitu, tapi di lapisan yang atasnya beda. Nah, ini bisa lebih tinggi yang diukur ya daripada lapisan yang di atas atau di bawahnya. Atau kalau kita belajar invaded, uninvaded gitu kan, terus ada transisi, nah itu sebelahnya sama yang kita ukur itu bisa beda, lebih tinggi dari yang di sebelahnya. Misalnya lapisan batuan resistivity yang berada di lapisan batuan shell. Kelihatan kan kalau shell itu seperti apa. Terus kalau yang poros itu seperti apa. Nah, terus resistivity batuan yang diukur RT jauh lebih rendah dari resistivity batuan sebelah-sebelahnya. Nah, ini bisa contohnya batuan yang poros itu diapit oleh lapisan batuan yang resistif. Di sini ada lagi faktor yang mempengaruhi pengukuran lateral lock. Satu, kondisi lubang bornya ya. Misal diameter lubang bornya, terus kedudukan alatnya, stand off-nya, sama resistivity lumpur RM-nya. Nah, di sini ada juga ketebalan lapisan yang diukur, bed thickness, dan resistivity lapisan sebelah menyebelahnya ada adjacent bed. Jika lapisannya sangat resistif atau tinggi ya, dan tipis, misalnya tebal lapisannya tipis itu kecil dari beamwork-nya, maka resistivity hasil pengukuran merupakan fungsi dari ketebalan, terus RS sama RT. Bila H-nya semakin kecil, maka resistivity hasil pengukuran akan jauh lebih kecil dari resistivity batuannya. Jika lapisan sangat konduktif, gitu kan, misalnya air atau apa, atau resistivity-nya rendah, dan tebal lapisannya itu tipis, gitu, dari beam white-nya,
maka resistivity hasil pengukuran itu merupakan fungsi ARS dan T juga sama kayak yang tadi. Bila RT jauh lebih kecil daripada RS, maka resistivity hasil pengukuran akan jauh lebih besar daripada RT. Ini ada kombinasi kalau kita mau pakai alat-alat ya. Biasanya kalau kita untuk mengukur atau nge-logging itu kayak menginterpretasi, kita banyak alat campurannya ya, nggak cuma satu atau dua. Jadi kita bisa gabungin nih alat-alatnya. Misalnya kita mau pakai untuk daerah yang nggak terinvasi, misalnya kita bisa pakai langsung nih dalam satu rangkaian alat bor gitu kayak drill pipe, drill scholar gitu-gitu, kita bisa di atasnya langsung ada LL7 atau lateral lock 7, terus ada SP juga atau gamma ray. Terus kita bisa pakai, nggak mau pakai LL7 misalnya mahal gitu, mau pakai yang LL3 aja, atau gimana. Kita bisa pakai LL3 tambah SP-nya, atau spontaneous potential lock-nya buat di zona 1. Nah, kalau kita mau lengkap lagi, kita bisa nih kombinasi resistivity, terus ini untuk yang resistivity-nya track 2, terus SP atau gamma ray untuk track 1, terus langsung kita tambahin neutron lock untuk di track 3. Nah, juga ada lagi untuk deep-nya nih, tapi ini induction lock ya. Kalau LL itu lateral lock, kalau IL itu induction lock. Nah, ini induction lock, kalau kita kombinasi induction lock yang deep, bisa juga kita pakai nih LL8 tambah induction lock-nya, tambah induction lock untuk yang medium gitu kan. Ini yang satu IDL itu low, kalau ILM itu medium, jangkauannya lebih di transisi. Kalau yang low itu di daerah invaded zone. Nah, ini ada SP juga untuk track satunya. Nah, ini kita juga bisa gabungan kayak gini. Oh, kita mau semuanya kita ukur, mulai dari yang dekat-dekat sama lubang bor, yang terinvasi lumpur gitu kan, sama yang jauh, terus sama mau kita dapat yang untuk zona prospeknya. Jadi kita bisa tahu nih, untuk yang jangkauannya jauh itu lateral lock yang deep, terus yang tengah-tengah itu bisa pakai shallow. Nah, paling kecil ini kita bisa pakai untuk lubang bornya bisa pakai MSFL, gitu, sekitaran lubang bor sampai yang invaded zone. Nah, kita bisa milih mau gamma ray atau mau SP untuk yang zona prospeknya. Karena nggak semuanya perusahaan mau dua-duanya mau pakai gamma ray iya, SP juga iya gitu. Biasanya ada beberapa yang pakai dua-duanya, tapi kebanyakan mereka milih mau yang apa, gamma ray atau spontaneous potential lock. Makanya kalau nanti kalian tugas akhirnya misalnya Pen4 atau apa, kok ini nggak ada SP-nya ya, cuma ada gambarnya, nggak apa-apa, itu bisa dipakai. Terus misalnya, oh nggak ada gambarnya, adanya SP. Ya sama aja fungsinya gitu kan, buat nentuin zona prospek kan. Nah, yang satu lagi, ini dia mau ngukur yang misalnya zona yang dalam aja invasi, maksudnya yang nggak terinvasi sama yang invasinya, invaded zone-nya itu cukup pakai LLS aja, itu bisa. Nah, yang satu lagi ini juga misalnya yang pakai induction lock gitu kan, yang deep, terus kita pakai MSFL, terus kita pakai SP atau gamma ray lock. Nah, ini untuk BHC sonicnya itu untuk porosity-nya. Ini ada 2 lateral lock gitu kan, kombinasi untuk resistivity tool. Dia ada LLD tadi ya untuk pengukuran yang jauh, maksudnya di daerah yang tidak terinvasi lumpur. Terus ada yang lateral lock shallow, itu bisa di invaded sama di transisi. Nah, kalau MSFL itu lebih ke dekat-dekat lubang bor sama invaded zone juga bisa. Nah, ini kita harus butuh tuh kurva tambahan juga ya. Biasanya ada kurva tambahan gitu. Ada kaliper, gamma ray, sama spontaneous potential curve. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini kalian sudah tahu lah ya, di zona pertama di sini adanya gamma ray. Nah, di zona kedua ini ada resistivity.
Nah, ini gambarnya karena warnanya biru semua, jadi nggak kelihatan mana yang LLD sama LLS sama MSFL. Biasanya dia berbeda warnanya gitu. Ini ditunjukin aja nih LLS yang nggak putus-putus. Biasanya yang putus-putus itu LLD. Nah, yang ini MSFL. Nah, menurut kalian nih kalau dari kurva ini ada berapa zona nih? Ada yang tahu nggak? Halo, halo. Ini ada orangnya nggak nih? Ya, Bu. Ya, menurut kalian nih ada berapa zona nih? Ya, nggak apa-apa nih, kan udah belajar kemarin. Menentukan zona prospek juga pas waktu UTS. Ada berapa zona ini? Oh dong, berapa? Berapa nih? Ada berapa zona ini? 3 bukan Ibu? Ya, berapa? Ayo dong. Ada berapa nih? Ayo dong, kan udah belajar kemarin sebelum UTS. 3 bukan Bu? Ya, ada lagi yang lain? 3 Ibu. Ya, ada lagi yang lain? Ayo, yang lain dong. Yang cewek-ceweknya gimana nih yang cewek-ceweknya nih? Halo, yang cewek-cewek. Gimana nih menurut kalian? Ada berapa nih zona nih? Enak kayak ini udaranya mendung-mendung gitu ya. Sekarang kita tanya aja ya langsung ya. Terus kita lihat dulu. Ada siapa aja sih nama-namanya. Kita share dulu ya. Ini ada yang cewek-ceweknya, ada Yuliana, ada Nuraini, ada Emeralda, terus ada Septi, ada Audrina, ada Cliff, Cliff cowok ya. Ada Reka cewek, Farah Adiana juga ada nih. Baby, Canaya. Oke, kita tanya Canaya aja. Canaya, menurut Canaya ini ada berapa? Ayo nih yang cewek-cewek ini ada berapa dong? Jawab dong. Kalau nggak yang cowoknya ada berapa nih? Tadi ada yang bilang 3, terus ada lagi berapa? 3 Ibu. Kan kalian Hah? Dapat 3 juga? Iya Ibu. 3 apa 2? 3, 2. Oke. Coba-coba digambarin aja nih, kan bisa pakai anonet kan ya. Izin Coba jawab. yang tadi jawab 3, berapa? Ada Di 5. mana? Ada 5. Coba di mana Ya. aja? Mungkin yang 3 duluan Bu jawab. Yang 3 di mana? Bisa nggak ini pakai anonet? Bisa kan? Kalian?
pakai itu yang tadi apa namanya spidol-spidol itu. Coba, ayo bisa nggak? Kalau nggak bisa saya kasih itu buat siapa yang mau jawab saya kasih co-host gitu. Bisa ya? Bisa nggak sih kalian nunjukin? Oh, yang tiga dapat dari mana? Yo, ayo, ayo. Coba kalau restu yang lima dari mana restu? Boleh dijadiin host nggak, Bu? Soalnya nggak bisa nulis, Bu. Oke, sebentar ya. Caranya. Oke, silakan. Bisa sekarang? Sebentar. Masih belum bisa, Bu. Belum bisa. Gimana nih caranya? Padahal saya udah kasih restu co-host. Make host, ntar make host coba ya. Ntar balikin lagi ke saya ya hostnya ya. Ya, Bu. Oke, sekarang bisa nggak? Masih belum bisa, Bu. Oh, mau bisa. Ya udah, berarti coba balikin lagi ke saya. Mungkin nggak bisa kali ya. Saya juga biasanya sih bisa sih. Di sini loh. Ini bisa nggak? Di mana ya, Bu? Kan kalau di co-host itu ada sini ya. Kalau host kan ada gini. Lihat nih, yang di atas ini. Terus ada anonet. Di view option ya. Oh, bisa, Bu. Sudah terlihat belum, Bu? Sebentar. Di sini Belum, satu. belum. Sudah belum, Bu? Mm-mm. Sudah. Ya, Terus, resistivity-nya naik. Ini dua. Resistivity-nya naik juga. Bentar. mm-mm. Tadi di sini juga naik resistivity-nya. Yang kecil-kecil ke itu juga nggak, Bu? Ini juga Oh, di udah sini aja. resistivity-nya Ya, juga naik. oke. Terus tadi, oh ya di sini. Di sini satu, ini juga naik di sini, Bu. Jadinya lima kalau temu saya, Bu. Satu, dua, tiga, empat, lima, Bu. Ada lagi yang lain selain pendapatnya Restu? Nggak apa-apa, kita kan sharing kan, namanya juga belajar. Ayo. Ayo selain Restu ada yang berani lagi nggak? Tadi yang tiga, coba yang tiga. Coba Restu nanti kasih temennya yang tadi yang jawab tiga. Siapa gitu nanti suruh iniin. Saya, Bu, tadi yang jawab 3, Ibu. Hostnya sudah di Bu Boleh. lagi, Bu. Hostnya udah di saya. Oke, sebentar ya. Saya ganti ke area dia. Bu, boleh saya pakai titik yang di garis restu saja, Bu, karena nggak jauh beda, Ibu. Boleh. Oke, Eh, silakan boleh. untuk menurut saya itu yang 3 itu yang di ada titik lengkung dekat RLLS dan RMSFL dan RLLD itu, Ibu. Coba ditunjukkan. Baik, Bu. Coba saya notit itu. Ya, pakai anon tadi kayak tadi lagi.
Bisa? Bisa nggak Adik-adik? Kalau nggak bisa saya kasih ini nih. Jadi make host dulu. Oh bisa ya. Oke. Ya, itu 3 ya. Ada lain yang lain? Kan tadi Restu sudah warnanya coklat nih, yang coklat-coklat. Ada dibilang 3, katanya kuning gitu kan. Ada lagi yang lain mau tambahan atau mau sharing-sharing atau mau ini apa pendapatnya utarakan lah, nggak apa-apa lah. Oke, salah juga nggak apa-apa. Namanya juga belajar, ayo. Ada lagi nggak yang lain nih? Ya, nih. Sekarang kita bahas ya yang dari Aryadi sama Restu. Ingat dulu kita harus gambar apa kalau mau ini kita harus bikin cell baseline sama cell baseline-nya. Ya, kalau dilihat dari sini ini cell baseline-nya ya kan sampai ke bawah. Terus kita bedain warnanya gimana ya? Ini yang satu warna hijau. Nah, ini yang di sini adalah cell baseline-nya. Ya kan? Kita warnain. Nah, kalau dari gambar yang pakai warna ini, berarti kita bisa dapat berapa? Sebenarnya cuma ada 1 sama 2 ya. Kita bisa pakai, kalau dari gambar yang tadi kita bikin dulu cell baseline sama cell baseline-nya, kita dapat kalau dari sini kelihatan ada 2 gitu kan. Yang di daerah ini zonanya gede ya, satu zona tapi besar gitu kan. Jadi dari sini sampai ke sini ini satu zona, ini zona 1. Nah, yang di bawah ini walaupun kecil, ini juga zona kedua nih. Kita bisa di zona kedua. Terus tapi kita lihat nih, dari zona ke 1 ini pakai warna kayak biru aja Pak, warna apa? Ungu, pink, pink, pink. Nah, dari satu zona yang besar ini, yang zona 1, ya pas kita lihat dari resistivity-nya emang memungkinkan gitu kan. Memang ternyata itu dia besar gitu kan resistivity-nya. Jadi oke, ini di zona ke-1 kita bisa pakai untuk ke tahap berikutnya ya, dari yang segede ini resistivity-nya besar ya. Tapi untuk zona kedua pas kita cek kok yang ini nggak bisa karena di sininya resistivity-nya kecil. Oh, berarti kita cuma punya untuk nanti tahap apa namanya pengembangannya atau tahap kita mau ngecek nih sampai ke zona ketiga, berarti zona kedua dianulir karena dia tidak masuk gitu. Karena resistivity-nya ternyata dia sudah gitu. Jadi kita punya cuma satu zona. Kalau dilihat dari sini, dari gambar ini kita cuma punya satu zona aja gitu. Cuma zona yang ke-1 ini aja yang oke nih buat nanti kita teliti, kita hitung ada prospeknya cadangannya kah atau berapa gitu kan. Nah, berarti zona ke-1 iya. Nah, zona kedua tadi nggak bisa gitu. Jadi kita harus gambar dulu yang namanya sand baseline-nya sama cell baseline-nya. Apapun itu untuk kalau kita biasanya seperti itu, jadi kita tahu nih dari gambar dulu sand baseline sama cell baseline-nya, baru kita bisa ambil kesimpulan, oh ini 1 ternyata. Yang tadi kata Restu 5, ternyata itu kalau kita gambar ini semua gitu kan, dia satu zona tapi besar gitu dia. Zonanya tebal. Nah, terus dari sensitivity-nya juga kelihatan kan tebal ya. Nah, yang satu yang nomor 2 ini agak tipis, agak kecil tebalnya. Tapi pas dilihat dari sensitivity-nya dia nggak mencukupi, dia nggak memenuhi persyaratan gitu. Jadi yang kita punya cuma satu zona aja. Gitu. Ngerti ya? Bu, Jadi saya harus ingin digambar dulu bertanya. nih. Ya, kenapa? Ya boleh, silakan.
Bu, berarti itu kalau semisal kita ingin menginterpretasikan zonanya prospek atau tidak itu bisa dalam satu interval kedalaman yang panjang seperti itu ya, Bu? Bisa. Karena biasanya emang kan kayak Mahakam ya, di Delta Mahakam itu dia tebal banget nih kedalamannya sama seperti ini tebal gitu kan. Apalagi zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dahulu gitu kan. Kalau sekarang Delta Mahakam masih bertahan ya, produksinya masih bagus karena memang dia tebal seperti ini. Prospeknya, zona prospeknya gitu. Bisa, nggak apa-apa. Kan tapi kita udah punya dasarnya ya. Untuk kok tebal, kita ternyata kan dari gambar dulu kan cell baseline sama sand baseline-nya. Ternyata emang memenuhi persyaratan, ya udah nggak apa-apa. Ada kok banyak yang kayak gitu. Dia tebal lapisannya. Soalnya kalau dia tipis, dia bakalan ada separasi ya. Misalnya di sini, ini. Misal dia ininya yang satu sini nih, ini ya. Misal gambarnya, ini gambar kurvanya gini, terus tiba-tiba ada yang ke sini gitu kan. Nah, terus kita gambar sel baseline-nya gini. Nah, ini bisa dihitung tiga. Satu yang ini, terus dua yang ini, tiga yang ini. Karena dia ada kayak apa, nih kayak gininya nih. Jadi kayak ada lapisan shell yang memotong dia, gitu baru bisa dihitung dibagi-bagi rata. Maksudnya dibagi-bagi rata, maksudnya bukan dibagi-bagi rata. Jadi bisa dianggap, oh ini ada shell-nya. Tapi kalau misalnya dalam satu tarikan sand baseline atau cell baseline, ini cell baseline ya, ini nggak ada kayak ini, nggak ada kayak apa ya, yang selak kan ya, maksudnya gitu kan, lurus terus dari atas sampai bawah itu hitungannya satu. Tapi kalau ternyata dia ada kayak gini nih, mana sih? Kok hapusan dulu sih? Gambarnya ngapus mulu sini. Bisa. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ada zona shell yang memotong dia, gitu kan. Kayak gini nih. Ini kan ada zona shell ya. Yang ini. Ini zona shell. Pas saat kita tarik cell baseline, kayak gini. Oh, ternyata ada si shell-nya gitu. Ini kita nggak bisa langsung main dari atas sampai bawah, kita anggap nggak ada shell gitu, nggak boleh. Tapi kalau kita pas saat kayak gini narik sel baseline-nya, ternyata oh nggak ada selakan atau nggak ada potongan dari sel gitu, lapisan yang impermeable, itu kita bisa boleh kita klaim itu satu zona besar, nggak apa-apa, bisa kayak gitu. Emang ada yang zona-zona atau reservoir tertentu yang emang dia kedalamannya besar, apa ketebalannya juga besar, begitu. Appreciate ya buat temennya, buat Aryadi sama Restu mau mau mengemukakan pendapatnya. Yang lainnya mungkin minggu ini atau minggu depan udah mulai mau berkomentar ya. Nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Ya lanjut lagi. Oh, ya. Nah ini alatnya, alat laterolog kalau kita lihat di sini. Dia punya ada A1 sama A2 aksen. Ini A2. Ini A1. A1 yang di bawah. Ini A1 adalah untuk kita menginjeksi ya, bukan injeksi, menembakkan arus listrik gitu di A1 biasanya. Nah, ini ada A2-nya, di sini ada pad-nya. Pad-nya itu gunanya untuk dia merekat ke dinding lubang bor. Jadi kan harus ada yang merekat ya ke dalam dinding lubang bor apa gitu. Nah, ini ada pad-nya. Terus ada receiver-nya juga gitu. Nah, nanti dari sini arus listrik ditembakkan. Besarnya kita bisa, ini kita paksain untuk di zona tertentu ya, di kedalaman A1 sampai A1 aksen. Jadi besarnya harus sama, ini jarak-jaraknya antara A1 ke M2, M2 ke M1 gitu. Sama juga kayak A1 aksen ke M2 aksen ke M1 aksen. Gitu. Ini kalau atasnya 14 inch, bawahnya juga harus 14 inch. Kalau dari jarak M2 sampai A0 itu 12 inch, ya
0 sampai S1 sampai M2 yang aksen juga harus 12 inch. Jadi jaraknya harus pas. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian lihat kayak medan magnet nih kalau lihat kayak gini. Itu kan. Nah, ini adalah jaringan atau jaringan zona yang mau diteliti ya, mau ditembak, mau diukur gitu kan. Nah, ini nanti kayak gini. Jadi si arus listrik tembakin. Nah, di sini ada receivernya. Jadi ngalir ke receiver. Yang warna biru-biru ini ada tanda panahnya. Ada masing-masing ada receivernya. Ini receiver juga. Kayak apa ya? Kayak medan magnet benar. Ini biasanya LLD nih. Dia menggunakan long focusing electrode atau dan lateral itu biasanya pakai short. Kalau short berarti ininya jangkauan yang merah-merah ini nih yang measurement current-nya itu lebih kecil. Ini kecil kan. Ini berarti LLS, bisa LLS atau Microsoft. Kalau lateral biasanya lebih tangannya itu yang warna merah itu lebih besar jangkauannya. Nah, ini juga sama bentuknya kayak gini. Ini untuk Microspherically Focused Lock atau MSFL. Karena letaknya ada di, kalau kita lihat di sini kan ada mat cake ya. Mat cake, mat, mungkin ini ada bukan mungkin lagi, tapi di sini emang daerah lubang bor bisa jadi sama di invaded zone gitu. Nah, ini arus listriknya kita alirin. Nah, ini jaraknya receivernya juga kita atur ya. Jadi jaraknya harus sama. Misalnya dari M0 ke A1 itu harus sama yang di atas. Atas bawah itu harus sama jaraknya. Ini juga receivernya juga harus sama. Terus di sini ada monitor voltage, juga ada measurement voltage. Nah, ini monitor elektrodenya kayak gini, kayak koyo. Kalau kayak kalian lihat di rangkaian arus listrik yang di radio TV juga ada yang kayak gini ya, kayak bentuk kayak gini. Nah, ini monitor elektrodanya. Misalnya ini A0, ini M0, di sini ada aksen atau A1. Nah, ini kita sudah belajar ya, borehole environment ya, zaman waktu pertama kali masuk kuliah, masuk Stanford gitu, ada borehole environment. Di sini borehole, daerah borehole atau lubang bor ya, di sini ada pengaruh dari lumpur pasti ya, ada invasi lumpur pasti, karena emang dia daerah di sekitar lubang bor. Dan ini ada juga untuk yang formasi batuan, di sini ada invaded zone, ini masih terkena sama invasi lumpur. Saat transisi zone itu biasanya sudah tidak ada. Maksudnya bisa ada, tapi kecil invasi lumpurnya. Nah, kalau uninvaded atau undisturbed zone gitu, itu sama sekali karena dia sudah jauh dari lubang bor ya, dari borehole ini pasti sudah tidak ada invasi lumpur. Tuh. Jadi kalau di kondisi normalnya, resistivity batuan lebih besar daripada RXO yang ini ya di invaded zone. Dan lebih besar lagi dari resistivity di lubang bor. Gitu. Ini radius distancing-nya, jaraknya. Nah, ini juga sama kalau kita melihat dari atas nih ya. Tadi kan kalau di sini kan kita ngelihatnya dari samping. Nah, kalau ini kita ngelihat dari atas nih. Dari atas lubang bor. Kalau kita potong gitu ya dari atas gitu bentuknya kayak gini. Jadi ini adalah toolnya, tool itu di borehole ya. Terus ini adalah daerah sekitar lubang bor, matnya. Nah, ini invaded zone. Nah, atasnya lagi transition, atasnya lagi nanti kalau kita gambar lagi itu adalah uninvaded zone. Jadi semakin ke sana itu semakin tidak terkena invasi lumpur. Semakin ke atas ya, tanda panah ke atas itu semakin tidak terkena invasi lumpur. Ini ada rumusnya juga kalau radial current-nya P-nya itu velocity-nya. P
itu ada PM ditambah PXO, yang ini daerah embedded ditambah V-nya. Ini ada V yang ini, untuk yang V yang ditambah V ini, itu nih yang ini. Nah, untuk V yang ini kita bisa pakai rumus yang ini, T kali RLL. T-nya time-nya sama RL-nya itu resistivity dari lateral lock. Nah, kita makanya harus tahu nih voltage-nya berapa. Voltage yang totalnya berapa. Oh, ternyata VMAT. VMAT yang ini yang warna coklat. V-embedded yang warna ungu. Sama V disturbed yang di luar dari warna ungu ini. Ini kita harus koreksi juga ya. Kalau tadi borehole invasi lumpurnya, kita harus correction juga. Karena kalau MSFL itu, karena dia letaknya di daerah atau daerah embedded atau borehole, dia akan lebih sensitif terhadap tebalnya mud cake ya. Sama tebalnya, sama resistivity dari mud cake. Pasti kan di lubang bor pasti ada mud cake kan. Nah, itu MSFL harus diukur, harus dikoreksi terhadap mud cake-nya. Tebal mud cake-nya sama resistivity mud cake-nya. Nanti ada butterfly chart gitu, itu untuk ngeplot antara LLD sama LLS. Juga terhadap LLD sama RXO. Nah, seperti ini gambarnya, ini namanya butterfly chart. Ada di air core untuk resistivity core, lock, tapi ini yang 2B. Kalau induction lock nanti air core 1B atau 1A, B, C. Tapi dia depannya 1, kalau lateral lock 2. Nah, kita mau tahu nih, misal kita punya LLD dibagi RM mat-nya gitu, misal 100 ya. Terus borehole environment-nya kita punya 10 inch, berarti kita tarik ke atas 10 sini. Terus dapat RLD core-nya ke sini taruh. Nah, kita dapat RLD per RL core-nya itu 0,9 ya. Berarti kalau kita masukin RLD, ini gimana sih tulisannya? RLD core pakai yang mana ya? Aduh. Pakai bisa aja lah ya. Ini nggak bisa nih, susah kalau bikin. Ini kita masuk RLD core dibagi RLD. Tadi kita dapat 0,9 ya. Misalnya sama dengan 0,9. Nah, kita mau tahu RLD core-nya berapa. Kita punya misalnya RLD-nya 10 gitu kan. Nah, di sini RLD core dibagi, misalnya kita punya RLD-nya 10 nih, 10 ohm ya. Sama dengan 0,9. Nah, berarti kan tinggal apa nih? Kalau kayak gini tinggal kali ya. Berarti RLD core-nya sama dengan 0,9 kali 10 aja. Langsung berapa? 9 kan? Nanti kita, oh ternyata LLD core kita itu setelah dikoreksi sama tadi ya, kayak mud cake segala macam, ternyata kita punya RLD yang harusnya kita yang tadinya 10, oh ternyata itu RLD kita cuma 9 gitu. Nah, ini kita harus koreksi dulu nih. Kayak gini. Jadi kita harus koreksi terhadap mat ya, RM itu kan. Nah, nanti dapat RLD kita yang aslinya setelah dikoreksi itu adalah 9. Gitu. Jadi kalau kita punya lagi, misalnya LLD per RM-nya berapa? Misal kita mau yang lain ya, nggak mau yang ini. Tarik ke atas misalnya 1000 gitu. 1000, tapi hole diameternya adalah 6 inch. Ya udah 1000 dikali ke 6 inch, tarik ke 6 inch, hole diameter, terus tarik ke sebelah kiri, dapat berapa. Misal di sini, oh ternyata ini tuh 5 atau 8 kan, satu
0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 gitu kan misalnya. Oh ini 0,9 ini ya ini tadi yang saya ini misalnya 0,99 gitu. Jadi ini 9,9. Tapi kalau di sini 0,9 ya udah kali aja. Sama misalnya kita punya LLD-nya berapa begitu. Nanti dapat LLD correction-nya itu yang kayak gini rumusnya. Bagus lagi. Ada lagi. Nah, ini juga sama. Dual lateral lock sama juga kayak tadi. Ya, kayak tadi contohnya sama juga. Tarik ke atas, LLD per RM-nya gitu kan. Misal 100, tarik ke misalnya 12, tarik ke kiri dapat LLD core-nya, per LLD itu berapa, nanti kita bisa dapat LLD core-nya. Yang aslinya itu seperti itu. Nah, ini untuk shallow yang MSFL, nah ini butterfly juga gitu kan. Sama juga prinsipnya. Kita harus misalnya hole diameternya 8 gitu kan. Nah, terus LLS-nya 100 ya misalnya ini kan skalanya log ya. Atau 90 lah kita mau 90 gitu kan. Tinggal tarik lah 90 tarik ke atas. Sorry ini enggak lurus nih garis saya nih. Nah, ini di sini terus kita tarik ke sini. Ini mendekati 0,99. Atau misalnya jangan yang gampang-gampang ya, jangan yang kelihatan. Oh, misalnya kita mau misalnya ini 90, kita punya diameternya 16 atau 18 inch. Tinggal tarik 90 sampai ke 18 di sini, sorry. Ini 18, terus tarik ke kiri. Dapat 1,8 nih, 1,3 per 1,3an ya, 1,31. Nah, nanti LLS-nya berapa? Tinggal aja kayak tadi. RLS score dibagi RLS-nya misalnya berapa? Sama dengan 1,3. Berarti RLS score-nya 1,3 kali RLS gitu aja. Gitu. Ini juga sama lah. Pokoknya intinya sama lah kayak tadi ya. Ini gambarnya sama. Ini kalau ada stand off. Kalau yang ini nggak ada stand off. Ini nggak ada stand off. Kalau ini kalau dikasih tahu ada stand off-nya 1,5 inch pakai yang ini. Yang Aircore 2C. Kalau Aircore 2B itu biasanya nggak ada stand off. Tapi kalau ini ada stand off-nya 1,5 inch. Nah, ini tadi contohnya. Ya, nanti tinggal belajar aja lah ini gampang. Nah, kalau di sini kan dapatnya LLD core per LLD sama dengan 0,8. Kita punya LLD-nya 4,2. Tinggal aja 0,088 kali 4,2 ohm. Jadi LLD core-nya sekian. Nah, RLS core-nya kita punya RLS core per LS 0,8. Nah, tinggal cari LLS core-nya 0,8 dikali 3 gitu. Sudah dapat 2,4. Yang atasnya dapat 3,7. Begitu. Ini dapat dari gambar. Nah, di sini bed thickness-nya itu tadi kan kalau di sini bed thickness hole diameter ya. Hole diameter atau bed thickness-nya 6 feet. Ya udah, dapat nanti dari gambar ini semuanya. Nah, ini juga sama butterfly chart. Nah, ini untuk RLD yang tadi ya, kalau kita punya asumsinya ini ada RLD per LLS, di sini ada RLD per LX. Nah, kita harus tentuin ini titik potongnya di mana. Tadi kita udah punya misalnya soalnya yang ini RLD per LS. Nah, 4,2 bagi 3. Terus habis itu apalagi nih RLD bagi RXO.
Nah, nanti berapa dapet di sini. Tinggal masukin ke sini. Nanti titik potongnya ada di sini. RT-nya berapa, diameternya berapa, semuanya nanti ada rumus, ada dikasih tahu di soal mungkin ya. Tadi soal ada kasih tahu ininya. Tuh. Sebenarnya kita punya diameter inch-nya, udah tahu kan LD per LS-nya tadi dari soal. Terus kita punya diameter inch-nya dalam satuan apa nih, mau inch atau mau meter gitu kan. Nah, jangan kebalik ya, yang warnanya warna biru itu, warnanya warna merah itu apa gitu kan. Terus tinggal masukin ke sini. Sip. Tuh. Tinggal tarik ke samping, dapat RLD per RXO. Nah, kita udah punya RLD-nya, tinggal cari RXO-nya, dapatlah itu. RXO-nya berapa gitu. Ini bisa juga kalau di sini asumsinya misalnya RMS FL core itu sama dengan RXO. Nah, kita tinggal tahu ini dari LRD per RXO atau MS FL core gitu kan. Tarik ke atas dapat nanti RT-nya gitu kan. RT per RXO. Nah, nanti kita tentuin D-nya juga diameternya. Gitu pokoknya soalnya bisa dimain-mainin. Seperti itu. Nah, kalau yang kecil ini kan ada yang besar ya, butterfly-nya ada yang besar, yang atas terus ada yang kecil, yang di bawah ini yang warna biru aja, nggak ada merah-merahnya. Itu bila MSFL-nya lebih besar daripada LLS dan LLS lebih besar daripada LLD. Jadi water saturated zone ya. Kalau RMF-nya lebih besar daripada RW. Nah, ini kita sudah belajar ya kemarin poros ini lapisan gitu kan, di batuan ini ada lapisan, ada gas, oil, salt water gitu kan dalam satu lapisan sand ini ya. Terus ini ada salt water lumpurnya gitu. Terus ini ada pakai lumpurnya fresh water nih, poros sandstone gitu kan. Oh, ini tight sandstone, quartzite. Nah, ini juga ada shelly. Shelly yang gambarnya kayak ada apa nih, enggak titik-titik, ada kayak gambar rumput-rumputnya gitu. Shelly clean, campuran antara shell sama sand. Nah, nanti gambarnya bisa seperti ini. Kemarin kan udah belajar ya, oh gambarnya kayak gini, misalnya mau ini kayak gini ya, tuh. Karena ada gas, dia gambarnya nggak bisa lurus kotak kayak gini ya. Nah, ini karena di sini ada keterangan gas oil. Dia nggak bisa seperti ini gambarnya. Jadi harus tahu oh gas gini dulu, terus turun ke bawah, baru oil, terus ada water, dalamnya air. Nah ini ada kayak gini, ya kan kalau gas kan dari besar, terus ke minyak agak kecil gitu kan, nanti ke air tinggal lurus terus ya kan, nggak ada perpotongan lagi. Terus ini air, ya udah gambarnya nggak apa-apa, kotak aja karena satu jenis. Ini ada fresh water juga, ya udah kotak aja, nggak apa-apa. Nah, karena di sini ada Shelly, nggak bisa dibikin kotak. Jadi bentuknya gini dulu, baru D, clean-nya. Hapus lagi. Nah, ini resistivity log-nya. Kita bisa pakai apa aja sih? Oh, untuk RXO kita pakai flat zone saturation. Terus ada residual oil saturation, hydrocarbon mobility, hydrocarbon density, diameter, invasi, koleksi invasi di persistivity sama kualitatif, indikasi permeability. Gitu. Terus ada lagi, ada dua grup utama ya. Ini ada yang Mandrel tool sama yang pet contact tool. Nah ini tugasnya nih. Tugasnya ini ada kalau nggak salah ada 55 orang ya. Saya 20, Bu Prof Asri 20 orang. Pak Sigit ada 15 orang ya mahasiswanya ya. Berarti ada 55 orang dibagi jadi, kalau 3 jadi berapa nih? Berapa
grup ya. Lain. Oh, gini aja. Bikin grupnya, satu grup isinya 5 orang ya. 5 orang, nanti ada berarti ada 10 ya. Ada 10 grup. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8 tema ya kan. Jadi 3 bolehlah 3 yang Mandrel Tool, terus sisanya yang 7 lagi yang ini pet contact tool. Tapi harus nggak boleh sama, nggak apa-apa kalau yang kan ini ada 8, berarti yang 2 grup itu bisa sama, 4 grup ya, 4 grup bisa sama. Gitu. Ini bikin semuanya rangkuman lah, kalian cari di googling gitu kan. 16 in short normal tuh kayak gimana gambarnya, terus fungsi cara kerjanya itu seperti apa gitu. Biasanya kalau di webnya Selam Bersih sih ada lengkap, dia punya web Selam Bersih kan. Kalau dulu zaman saya masih kuliah, kalau ada kerjaan kayak gini, tugas kayak gini, tinggal search di webnya Selam Bersih, tapi nggak boleh pakai bahasa Inggrisnya ya. Jadi